Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Atik Triani, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Biak Numfor, Papua, unit kerja SMP Negeri 4 Biak Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 pada tugas 1.2.A.8. Pemaparan yang akan saya bawakan dengan menggunakan refleksi model 4P. Refleksi model 4P yang diangkat oleh Dr. Roger Greenway yang artinya 4F atau Facts, Feelings, Finding, dan Future yang diterjemahkan menjadi 4P. Yang pertama yaitu peristiwa atau facts, pengalaman yang dialami dalam proses pembelajaran, hambatan, serta kesulitan selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah perasaan atau feeling. Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? Apa yang saya rasakan dan mengapa saya memiliki perasaan tersebut? Yang ketiga adalah pembelajaran atau findings. Pelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini dan apa hal baru yang saya dapatkan? Dan yang terakhir adalah penerapan atau future. Apa yang bisa saya lakukan ke depannya dengan lebih baik lagi di masa depan? Baik Bapak dan Ibu guru, kita berawal ke pembahasan peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah 1. Pada saat saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dari kedua modul ini, saya merasakan banyak hal yang mencerahkan bagi saya, dan hal tersebut merubah cara pandang saya terhadap pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Yang kedua adalah memahami dan mengamalkan peran guru dalam menuntun dan mendampingi muridnya, serta menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dibawa murid tersebut untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada modul 1.1 dijelaskan bahwa anak memiliki kodrat yang mereka bawa sendiri semenjak lahir. Dari hal inilah guru menuntun untuk mengembangkan dan menebalkan lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga adalah memahami tentang nilai guru penggerak serta perannya dalam mengembangkan kompetensi dalam pendidikan. 5 nilai guru penggerak yaitu mandiri, kolaborasi, inovasi, refleksi, dan tentunya berpihak kepada murid. Ini adalah sambung kerja dari menuntun murid berdasarkan kodrat yang mereka bawa. Kemudian selanjutnya, momen apa yang paling menantang bagi saya? 1. Pada saat saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, saya masih asing dengan membedakan murid berdasarkan kodratnya, karena menurut pendapat saya, semua murid adalah sama. Pada konsep tabula rasa, awalnya saya beranggapan bahwa seorang anak lahir bagaikan selembar kertas putih yang orang dewasa akan mengukir dan mengisi lembaran putih tersebut. Padahal, anak telah memiliki goresan yang samar-samar, sehingga kami seorang guru yang akan menuntun samar-samar tersebut untuk menebalkan lakunya. Yang kedua, yaitu pada saat saya mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya pun masih tidak terbiasa dengan berpihak kepada murid dan kolaboratif, karena hal tersebut termasuk jarang saya lakoni. Berpihak kepada murid tentunya berkaitan pada bagaimana saya melihat sisi anak yang sama, sehingga pembelajaran yang saya lakukan tentunya sama ratanya. Sehingga murid merasa tidak merdeka dan terkadang terkekang dalam pembelajaran. Sedangkan
kolaboratif yang hal ini sangat jarang saya lakukan dikarenakan kemandirian yang selalu saya terapkan. Dan yang ketiga adalah memadukan konsep dari kedua modul terkait memandang murid berdasarkan kodratnya, kemudian berlanjut pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut pendapat saya, ketertarikan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah 1. Pada modul 1.1 dan modul 1.2 memiliki keterkaitan di mana seorang guru berlaku sebagai among yang menuntun muridnya berdasarkan kodrat mereka dengan cara mengamalkan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran agar terciptanya lingkungan kelas yang menyenangkan bagi murid. Yang kedua, memahami dan mengamalkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Sadar agar mengembangkan potensi diri, manajemen sekolah, dan perkembangan sekolah sebagai bagian dari satu kesatuan dalam menciptakan manusia yang bahagia dan yang setinggi-tingginya di masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang sebagai landasan awal mengakui adanya perbedaan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, guru yang menuntun dan memiliki sifat among akan mencerminkan nilai guru penggerak dan terciptanya merdeka belajar, sehingga karakter untuk profil pelajar Pancasila akan tercapai sebagai bentuk transformasi pendidikan. Selanjutnya adalah perasaan. Perasaan apa yang timbul pada saat momen itu terjadi? Menurut kitab yang saya yakini dalam Quran Surah Ar-Ra'du ayat 11, yang artinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum apabila ia tidak ingin mau merubah nasibnya sendiri. Janganlah hidup di dalam ketakutan terhadap ketidakkemungkinan. Hiduplah di dalam harapan, baik, dan optimisme terhadap yang mungkin. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Pada proses ini, kita dianjurkan untuk belajar dari apa yang telah kita lakukan, perbaiki kesalahan dan kekeliruan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian kita memasuki pembelajaran. Sebelum momen tersebut, apa yang saya rasakan? 1. Pada saat saya belum mempelajari kedua modul ini, saya masih menggunakan pembelajaran teacher center yang memandang semua gaya belajar murid adalah sama. Pembelajaran yang saya lakukan tentunya bersifat kontemporer. Oleh karena itu, tidak adanya pencapaian pembelajaran yang menimbulkan perubahan sikap, tingkah laku, dan karakter pada anak. Yang kedua adalah saya fokus menghabiskan materi karena mengejar target pembelajaran dengan mencapai KKM untuk semua murid. Menghabiskan materi untuk mengejar kompetensi dasar agar tidak terjadi ketertinggalan sehingga hanya fokus pada KKM. Yang ketiga adalah kurangnya kolaboratif dan reflektif kepada apa yang sudah dan akan saya lakukan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tidak adanya umpan balik dan rancangan tindak lanjut terhadap apa yang telah dilakukan, karena tidak menjalankan kolaboratif sehingga reflektif pun tidak bisa dilakukan, dan tidak ada umpan balik dalam hal yang telah dilakukan. Sesudah momen tersebut, yang saya rasakan adalah 1. Setelah saya mempelajari kedua modul ini, saya merasa ada yang salah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya memulai dengan memahami keberagaman siswa dan mulai memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan student center agar murid juga ikut andil dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya tidak lagi fokus kepada menghabiskan materi dan mengukur KKM, melainkan memperhatikan pencapaian pembelajaran yang telah dipahami oleh murid. Yang ketiga,
berusaha untuk melakukan kolaboratif kepada sesama teman sejawat dan melakukan refleksi guna mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan merancang rencana tindak lanjut ke depannya. Rencana yang akan saya lakukan ke depannya adalah 1. Berpihak kepada murid dengan fokus selalu melibatkan murid dalam pembelajaran sehingga terciptanya suasana pembelajaran student center. Yang kedua, inovatif dengan selalu mengembangkan pembelajaran yang menarik agar murid merasa senang pada saat pembelajaran. Yang ketiga, mandiri dengan sadar akan kekurangan dan selalu mau belajar dan memperbaiki diri agar terciptanya pembelajaran yang menuntun kepada anak. Yang keempat adalah kolaboratif dengan mengajak dan berbagi kepada teman sejawat guna menambah hasanah pengetahuan dengan cara berbagi karya dan bukti nyata. Dan yang terakhir adalah reflektif, dengan selalu mencari umpan balik terhadap apa yang telah dilakukan. Demikianlah refleksi tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan tentunya untuk Bapak dan Ibu guru hebat lainnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kasumasa.